Anda kembali bersama saya Asran Syadi dalam Muslim Update Ajwa TV. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Assalamualaikum Ustadz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana teman-teman di studio sehat juga? Di studio alhamdulillah juga sehat Pak Ustadz. Pada kekenyangan habis makan opor nih Pak Ustadz. Awas pada kena penyakit loh, penyakit lebaran. Jangan berlebihan ya Pak Ustadz ya kalau makan opor Pak Ustadz. Iya betul. Baik Pak Ustadz, kita langsung saja masuk ke informasi pertama nih Pak Ustadz dari Sumatera Barat. Ini ada upaya tim SAR gabungan yang menyusuri aliran sungai di perbatasan Riau dan Sumatera Barat membuahkan hasil. 3 orang pemudik asal Riau yang hanyut tenggelam saat berupaya menghindari penyekatan ditemukan, meski juga sudah dalam keadaan tak bernyawa. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan wilayah Riau dan Sumbar Jumat siang akhirnya menemukan jasad ketiga dari pemudik yang hanyut tenggelam. Korban bernama Novi asal Kampar Riau. Sebelumnya ia bersama 3 pemudik lain nekat menumpang rakit melintasi perairan sepanjang 25 km menuju Muaropati, Sumatera Barat guna menghindari penyekatan mudik. Padahal selama ini jalur tersebut dihindari karena berarus deras. Naas 1 km menuju daerah yang dituju, rakit yang mereka sewa hancur. 4 penumpang beserta 2 pemilik rakit tenggelam. 3 berhasil selamat sementara 3 lainnya hanyut. Korban ketiga atas nama Novi Arisman itu ditemukan sekitar 8 km dari titik kejadian musibah. Kemudian sudah dievakuasi semua ke puskesmas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini sebagai umat muslim Pak Ustadz, seberapa haruskah kita, apakah mungkin wajib ini mendengarkan dan melaksanakan imbauan dari pemerintah Ustadz, terutama soal mudik saat ini yang kita sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun dan sekarang harus di stop, itu rasanya gimana gitu Ustadz? Ya betul. Saya kira gini ya, Al-Quran kan saya kira sudah cukup jelas. Ada ayat di surat An-Nisa itu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat juga kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri minkum dalam hal ini adalah pemimpin, pemerintah gitu. Selama yang diperintahkan oleh pemimpin dan ulil amri itu tidak bertentangan, bukan dalam kerangka maksiat. Dan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, saya kira kan tidak ada pemerintah melarang itu kemudian dalam kerangka maksiat, tidak. Justru sebaliknya, dalam kerangka menekan, mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran atau peningkatan COVID kan, itu saya kira. Nah tentu ini menjadi wajib gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang itu menjadi wajib. Memang kita sebagai anak mungkin sangat kepingin untuk bersilaturahmi langsung dengan orang tua. Tapi dalam keadaan semacam ini silaturahmi bisa saja dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai media, tidak harus memaksa diri yang bahkan kemudian sampai mengakibatkan kematian. Di ayat yang lain kan barangkali teman-teman juga masih ingat, ada ayat Al-Quran yang berbunyi wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu ceburkan diri kamu ke dalam dalam bencana, gitu, dalam kehancuran. Jadi ada kewajiban kita untuk menjaga diri. Memaksa menyeberangi arus sungai yang deras hanya untuk menghindari penyekatan dengan dalih ingin silaturahmi, padahal ada hal lain yang lebih penting dari itu sama saja menceburkan diri sendiri dalam kebinasaan. Itu dilarang di dalam Al-Quran. Saya kira itu yang harus kita lihat dari sudut pandang itu ya Mas. Ya. Nah Pak Ustadz, ini kan mudik dilarang begitu Pak Ustadz ya. Dan ini merupakan tradisi yang seperti yang saya bilang tadi berpuluh-puluh tahun ini sudah kita lakukan. Nah Pak Ustadz, ada cara lain tidak untuk kita bersilaturahmi tanpa mengurangi makna dari lebaran itu sendiri Pak Ustadz? Tentu banyak sekali. Zaman sekarang kita bisa melalui aplikasi, Zoom, bisa melalui telepon, bisa melalui macam-macam lah saya kira media yang bisa kita gunakan di zaman sekarang ini. Atau kalau kita lihat dari sisi lain ya, sebetulnya hubungan antara manusia, baik kita apalagi dengan orang tua, dengan orang sahabat, dengan teman lain, itu kan yang lebih bernilai adalah hubungan batin, hubungan dalam rohani kita gitu.
Jasad kan akan mati, akan dikubur dalam tanah, jasad kita semua. Tetapi roh kan tidak. Nah, hubungan roh itu atau hubungan batin itulah yang mestinya kita jaga dengan orang tua. Dalam keadaan begini jasad tidak bisa bertemu, ya, muka kita tidak bisa bertemu, tapi roh kita, batin kita bisa bertemu. Kita saling menyapa melalui telepon, lalu hati kita tetap mendoakan kepada Allah, itu sama saja. Kita mendoakan kepada Allah, memohon maaf, memohon ampun dan seterusnya itu sampai kepada Allah walaupun kitanya tidak bertemu langsung dengan orang tua. Nah, kita kadang-kadang orang kita ini, masyarakat kita terlalu melihat dari sisi fisiknya. Contoh lain umpamanya nih, saya ingin membawa sedikit saja. Ketika ada seorang suami meninggal duluan, sudah dimakamkan di lokasi A. Lalu istri meninggal belakangan berpesan, nanti kalau saya meninggal tolong dikuburkannya di samping makam suami ya. Padahal Nabi dengan istri beliau saja tidak bersampingan makam beliau. Karena roh itu berbeda dengan jasad, kita tidak harus bersamaan jasad itu, roh tetap bisa ketemu. Nabi dengan istri-istri beliau tidak berdampingan makamnya, tapi secara roh tentu saja beliau-beliau bertemu di surga, di alam baka sana. Nah begitu juga kita memahami silaturahmi saat ini. Bukan tidak boleh bersilaturahmi, tetapi bersilaturahmi secara fisik yang bisa mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Tadi itu seperti ada kematian atau mungkin ada penyebaran COVID, peningkatan jumlah orang yang terdampak dan seterusnya. Itu harus kita hindari, kecuali keadaannya normal ya. Kalau keadaan normal saya kira bisalah kita lakukan kunjungan atau silaturahmi secara fisik. Memang bagi sebagian orang meninggalkan budaya itu berat. Kita lihat sejarah orang-orang jahiliyah dulu juga kan meninggalkan kebiasaan mereka, minum minuman keras, main perempuan segala macam, itu kan berat sekali. Tetapi harus kita lakukan demi sesuatu yang lebih baik, yang lebih maslahat bagi orang banyak. Saya kira inti ajaran agama juga begitu ya, menahan diri untuk tidak memaksakan sesuatu atau kehendak yang bisa berdampak buruk bagi orang banyak gitu. Dan ini sudah berdampak buruk yang terjadi di Kampar tadi itu. Saya kira sudah dampak yang seharusnya kita upayakan untuk tidak terjadi. Begitu saya kira, Mas. Oh iya, benar Pak Ustadz. Intinya saat ini kita jasadnya atau mungkin lahiriahnya atau mungkin tidak bersama, tapi batiniahnya bersama gitu Ustadz. Iya, secara lahir gitu Ustadz. Iya, bukan kita tidak mau, siapa sih yang nggak kepengen ketemu orang tua, semua juga kepengen. Setuju, Tetapi memang keadaan begini ini jasad bolehlah nggak usah ketemu dulu jasad. Tapi kan hati kita hidup, hati kita, roh kita itu kita tetap bisa berhubungan. Gitu. Saya kira kita ambil substansinya lah, intinya lah itu yang soal batin, soal roh itu ya. Kita bersilaturahmi secara roh, kita secara rohani, secara jiwa, kita panjatkan doa terbaik kita untuk orang tua, untuk kerabat kita, walaupun dengan sangat terpaksa kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Itu insya Allah pahalanya juga tidak kalah pahalanya. Betul. Nah Pak Ustadz, kita berbicara soal silaturahmi nih Pak Ustadz. Sebenarnya keutamaan silaturahmi dalam Islam sendiri itu apa sih Pak Ustadz? Banyak sebenarnya. Silaturahmi itu kan antara lain bisa kalau mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW itu antara lain manfaatnya adalah memperpanjang umur, bisa juga menambah rezeki gitu ya. Memperpanjang umur artinya memang umur sudah dipatok oleh Tuhan gitu ya, oleh Tuhan. Umpamanya saya dipatok 60 tahun. Tetapi kalau memang Tuhan yang berkehendak karena saya sering silaturahmi lalu Tuhan mengubah keputusan itu, saya berumur menjadi 100, kan bisa-bisa saja. Karena Allah yang menentukan sebelumnya, Allah juga yang mengubah. Yang tidak bisa itu kita sebagai manusia mengubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, silaturahmi antara lain manfaatnya di situ, menambah panjang umur bagi orang-orang yang melakukannya. Yang kedua bisa menambah, mempermudah rezeki. Dan memang terbukti banyak sekali anak yang menjalin silaturahmi dengan baik dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibu, itu terbukti rezekinya lancar. Saya punya pengalaman, bukan saya pribadi, tapi ada sahabat yang sangat sering bersilaturahmi dan berbakti kepada ayahnya yang sudah jompo ya, sudah lemah. Pada saat kakak dan adiknya yang lain itu sudah cuek dengan hidupnya sendiri-sendiri.
ternyata ini anak yang berbakti dan sering merawat, bersilaturahmi, mendatangi orang tuanya yang sudah jompo itu, dia malah rezekinya paling moncer, paling bagus dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Itu di dunia udah dapat begitu, apalagi di akhirat nanti dapat pahalanya jauh lebih besar gitu. Amin. Itu terbukti secara empiris lah, secara pengalaman orang. Itu ya, jadi memang mungkin itu yang melatar belakangi sebagian orang memaksa diri untuk bisa bersilaturahmi. Tapi dalam agama itu sebetulnya tidak boleh ada paksa-paksaan. Tidak bisa kita memaksa orang sholat, tidak boleh. Memaksa orang puasa tidak boleh. Bahkan memilih agama itu sendiri juga nggak boleh. Al-Quran sudah jelas mengatakan, faman sya'a falyu'min waman sya'a falyakfur. Orang yang mau beriman silakan, orang yang mau tidak beriman juga silakan, kata Allah di dalam surat Al-Kahfi. Artinya silakan, itu pilihan manusia. Nah, karena kita sebagai manusia sudah dibekali akal yang sehat, ya, akal pikiran yang bisa mengolah informasi, bisa menentukan, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu dalam hal ini kita harus menggunakan daya akal kita itu untuk menimbang-nimbang. Jangan sampai melakukan sesuatu yang di depannya bunyinya silaturahmi, tapi sebetulnya di balik itu ada hal-hal lain yang kita lakukan yang sebetulnya justru melawan agama itu sendiri. Seperti sekarang ini yang seharusnya kita menghindari COVID, kita memaksakan diri dengan dalih silaturahmi, gitu. Akhirnya bisa terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Itu yang kita perlu hindari, saya kira. Betul, lebih banyak mudaratnya nampaknya kalau kita silaturahmi. Nampaknya sekarang ini dampak mudaratnya jauh lebih banyak. Betul. Gitu. Tidak berdosa kita tidak mengunjungi orang tua secara tatap muka langsung saat ini, ya, dibanding kemudian kita memaksakan diri yang mengakibatkan hal-hal yang semacam itu. Karena kita tidak tahu COVID ini kan penularan dari mana, lewat apa, kita tidak ada yang tahu. Boleh jadi kita sehat walafiat, tapi di jalan kita mendapat dampak atau penularan dari orang lain yang kita tidak tahu. Itu walaupun kadang-kadang orang bilang, kan saya pakai mobil sendiri, saya pakai motor sendiri. Oh, dalam kerumunan dalam jumlah yang banyak, susah dihindari itu. Nanti kalau udah kejadian baru pada nyesel, baru pada saling menyalahkan. Nah, jangan sampai itu terjadi, saya kira. Betul. Kita harus melindungi keluarga kita di kampung juga begitu, Ustaz.